Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi dengan Bu Safitri nih, teman-teman kecil kelas 1A di pelajaran kedua, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila. Gimana? Sudah mulai lemes atau masih semangat nih di pelajaran kedua PJJ kita hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan semangat ya. Sama semangatnya kayak Bu Safitri. Insya Allah. Materi pendidikan Pancasila hari ini kita akan mengenal aturan rumahku teman-teman. Kita sudah masuk di bab yang kedua. Kita lihat ya bersama-sama apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya hari ini Bu Safitri akan mengajar untuk teman-teman bisa mengetahui aturan di rumah, memahami aturan di rumah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Next, nah kita mulai review lagi. Teman-teman masih ingat nggak aturan itu apa? Masih ingat? Iya, ada tulisannya Bu Safitri. Oke, kita baca bersama-sama ya. Aturan apa sih? Aturan itu adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Betul. Jadi setiap tempat itu punya aturan yang harus kita taati. Salah satunya aturan di rumah. Kemarin udah review bersama aturan di sekolah tuh. Sama di sekolah aturannya ini, aturan ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa-apa yang harus kita patuhi di rumah. Next. Nah, baru kita masuk di aturan di rumah. Rumah itu tempat tinggal kita bersama keluarga, benar kan teman-teman? Nah, setiap keluarga punya aturannya masing-masing. Dan kita sebagai anggota keluarga di rumah harus mematuhi aturan yang sudah disepakati seluruh anggota keluarga. Jadi, bisa jadi aturan di rumah, misalnya rumah siapa? Cira, berbeda dengan aturan di rumah Ferin, karena setiap rumah punya aturan masing-masing. Tapi biasanya tidak terlalu berbeda. Nah, makin penasaran nih, apa aja sih Bu Safitri aturan-aturan di rumah? Kita next. Nih, yang pertama aturan ketika pagi hari. Pagi hari itu ketika apa? Matahari mulai terbit. Nah, sebelum terbit jangan lupa apa? Aturan yang pertama, sholat subuh di pagi hari. Malah di sebelum matahari terbit kita harus melaksanakan sholat subuh. Nah, jangan lupa nih aturan yang kedua. Biasanya ada yang sholat subuh langsung aja mandi. Lupa rapihin tempat tidur. Nah, aturan yang kedua, salah satunya adalah merapihkan tempat tidur. Nah, kalau sudah rapiin tempat tidur, mungkin sudah mulai nih mau berangkat sekolah, jangan lupa mandi sendiri, pakai baju sendiri. Nah, ini ada yang melengkapi, jangan lupa juga siapin buku pelajaran sendiri, belajar tanggung jawab. Ini hanya contoh, masih banyak lagi aturan yang lain. Misalnya kayak apa ya? Oh Bu, di rumah aku aturannya wajib salim Bu Safitri, atau harus sarapan Bu Safitri kalau pagi hari, atau harus bantu Bunda misalnya merapihkan uh, ruang tamu gitu. Memang aturan pagi hari di setiap rumah itu berbeda karena punya kesepakatannya masing-masing. Ini contoh saja. Ini kalau pagi hari. Kita lihat kalau siang hari, biasanya kalau siang hari sepulang sekolah. Betul. Kita lihat nih, ada contohnya, ada 3. Sepulang sekolah, apakah yang kita lakukan? Nah, yang pertama, Bu Safiti kasih contoh, letakkan sepatu ke tempatnya. Ini yang sering lupa nih, Bu Safiti mau ingetin lagi. Ada nggak di sini kelas 1B yang kalau nyampe rumah sepatunya dilempar aja jauh? Wah, nanti bundanya yang rapihin. Boleh nggak kira-kira teman-teman seperti itu? Iya, tidak boleh. Itu salah satu yang tidak mengikuti aturan. Jadi, aturannya itu harus meletakkan sepatu ke tempatnya. Selain sepatu,
Kita juga jangan lupa meletakkan apa? Tas juga yang suka dilempar-lempar nih. Biarin aja biar bunda yang rapihin. Boleh nggak? Tidak, karena meletakkan sepatu dan tas adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi kita yang harus meletakkan dan merapikannya sendiri. Nah, di siang hari di pulang sekolah, jangan lupa nih peraturan yang kedua. Ganti baju seragam dengan baju bermain. Jangan nggak ganti baju sampai sore sampai malam malah nggak mandi. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Itu bagian dari menjaga kebersihan juga. Ganti bajunya dengan baju main. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa juga tidur siang. Walaupun sebentar nggak apa-apa. Tidur siang salah satu bentuk kita menjaga kesehatan karena tubuh kita butuh istirahat setelah belajar panjang di sekolah. Iya, jadi itu contoh-contoh aturan di siang hari. Cukup paham teman-teman? Oke, kalau sudah cukup paham, kita lanjut aturan ketika sore hari. Nah, sore hari itu sebangun dari tidur siang. Bangun tidur siang, jangan lupa kita mandi sore biar nggak bau asem tuh. Nah, biasanya sore-sore ada yang bermain, ada yang mengaji. Boleh aktivitasnya kalau sore-sore lebih santai dibanding aktivitas di pagi hari. Tapi ingat, bermain juga ada waktunya, jangan sampai lewat maghrib. Main secukupnya saja, boleh bermain sepeda, boleh bermain yang lain-lain. Kalau memang ada jadwal ngaji, itu juga lebih baik. Itu kalau sore. Gimana kalau malam hari, Bu Safitri? Coba deh tebak-tebakan dulu kira-kira apa ya aturan ketika malam hari. Coba Bu Safitri kasih kesempatan. 1 menit. Boleh. Berdebak. Oke, sudah? Sudah mulai tahu? Kita lihat apa ya aturan ketika malam hari. Lihat malam hari. Wah, siapa yang benar jawabannya? Tadi menebak. Ya, betul. Kalau malam hari itu biasanya ada waktunya untuk kata Bunda harus belajar. Nah, boleh malam itu pakai waktunya untuk belajar dan ngerjain tugas kalau punya PR. Nah, malam juga masanya kita untuk makan malam bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa yang terakhir nih, tidur awal waktu. Nah, udah diingetin sama Bu Safitri kemarin berapa maksimalnya? Jam berapa maksimalnya kita tidur malam? Iya, betul. Jam 9. Bu, kalau jam 8 gimana? Lebih baik lagi. Setelah sholat isya, nggak lama langsung tidur itu lebih baik. Jam 10 boleh nggak Bu Safitri? Udah cukup malam itu jam 10. Jangan. Seringnya jam 9. Itu sudah maksimal dari Bu Safitri. Biar nanti pagi bangun subuhnya nggak kesiangan. Jam 9 itu adalah waktu yang batas maksimalnya. Kalau mau awal waktu lagi jam 8 atau setengah 9. Nah, itu dia aturan-aturan malam hari, Bu. Kayaknya ada yang lupa, Bu. Apa? Nyiapin buku, Bu. Nah, boleh. Kalau yang memang menyiapkan bukunya pada malam hari, lakukanlah malam hari biar paginya tidak repot. Lihat jadwal pelajarannya, siapkan bukunya. Boleh kalau masih belum bisa baca, Bu, aku belum bisa baca ini buku apa, boleh dibantu sama Bunda, tapi yang masukin ke dalam tas tetap kalian. Kalau yang sudah mandiri bisa, Masya Allah, Bu Safitri kasih 2 jempol untuk kalian yang sudah bisa mandiri masukin bukunya ke dalam tas. Nah, pagi udah, siang udah, sore udah, malam sudah. Itu saja sih materi dari Bu Safitri. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah ketika malam, ketika pagi sampai malam. Dan manfaatnya apa Bu Safitri kalau kita udah taat aturan? Nah, manfaatnya itu banyak teman-teman. Salah satunya melatih kedisiplinan seluruh anggota keluarga. Ketika kita punya aturan, kita jadi disiplin dan semuanya jadi teratur di rumah. Nggak usah pakai diingetin lagi kalau malam ada makan malam, ada siapin buku, ada tidur. Jadi kalau sudah punya aturan, teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi lebih disiplin dan teratur. Manfaat yang kedua, rumah jadi bersih dan rapi. Ya, kalau memang sudah disepakati
taruh sepatunya di tempat yang benar, taruh tasnya di tempat yang benar, pasti rumahnya nggak berantakan kayak apel pecah. Karena semuanya sudah taat aturan. Dan yang ketiga, saling menyayangi dan rukun dengan keluarga. Makin teman-teman menaati aturan, gak ada tuh istilah berantem sama kakak. Kan semuanya taat aturan, gak ada istilah berantem sama adik. Kan semuanya taat aturan. Jadi saling-saling menyayangi dan rukun antar keluarga. Nah, itu manfaat dari mematuhi aturan di rumah. Masya Allah ya teman-teman. Dan terakhir, Usaha Fitri mau teman-teman refleksi. Refleksi yang pertama, apakah teman-teman sudah mematuhi aturan di rumah? Coba boleh dijawab masing-masing. Sudah Bu, belum Bu? Oke, dijawab ya. Itu refleksi kalian masing-masing. Yang kedua, gimana perasaannya saat mengikuti aturan? Mungkin ada yang perasaannya kesel Bu, banyak banget aturannya, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menjalani, biasanya ada perubahan. Wah, Bu Safiti, perasaan aku jadi lebih tenang. Karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Wah, berarti perasaannya pacap-pacap ya. Boleh teman-teman sebutkan. Dan yang ketiga, apa manfaat yang teman-teman rasakan? Coba sebutkan kalau sudah ikut aturan, apa yang teman-teman rasakan. Oke, itu saja refleksinya. 3 hal itu. Dan kesimpulan dari Bu Safitri, mematuhi aturan adalah sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Aturan membantu kita untuk hidup lebih tertib dan harmonis. Jadi yuk, jadikan patuh aturan sebagai kebiasaan yang baik. Masya Allah. Sekian yang bisa Bu Safitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan di Bu Safitri via grup. Sekian dari Bu Safitri. Hari ini tidak ada penugasan. Kita ketemu lagi di pekan depan. Materinya boleh sambil dilihat di buku paket bab 2. Itu saja dari Bu Safitri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.